Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Fadilah dari kelas 3C, NIM saya 1802051065. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas komunikasi organisasi yang diajar oleh Pak Sukron Ansori. Di sini saya akan menjelaskan. Yang pertama itu mengenai SGDS yang nomor 9 tentang infrastruktur. Tujuan SGDS 9 yaitu membangun infrastruktur yang tahan lama, mendukung industrialisasi yang inklusif dan berkelanjutan, dan membantu perkembangan inovasi. Nah, di sini saya menunjukkan poin-poinnya. Yang pertama ada yaitu poin membuka lapangan kerja. Nah, di sini penting untuk meningkatkan, mendukung industrialisasi yang inklusif, yang artinya semakin banyak membuka lapangan kerja, maka orang di Indonesia tidak akan banyak yang menganggur. Dengan itu, Indonesia akan menjadi negara yang tingkat penganggurannya rendah. Yang kedua, pendanaan. Ini juga penting. Pengusaha perlu adanya dana, perlu adanya dukungan pemerintah. Dalam hal ini saya menekankan pendanaan untuk UMKM lebih ditekankan untuk meningkatkan kapasitas UMKM di Indonesia. Karena kenapa? Kalau kita lihat data, pendanaan yang dilakukan pemerintah itu kurang. Hanya kurang lebih 1-2 triliun yang dilakukan pemerintah untuk memberikan pendanaan kepada UMKM. Nah, yang ketiga itu meningkatkan akses industri skala kecil dan usaha skala kecil lainnya. Nah, di sini pula saya ingin memberikan bahwasanya penting untuk mengakses industri skala kecil, karena yang diperhatikan pemerintah hanya industri skala besar atau investor tingkat yang triliunan, miliaran. Itu yang lebih dipentingkan oleh pemerintah saat ini. Nah, berbicara tentang tadi SGDS ke-9 tentang pembangunan infrastruktur yang tahan lama, mendukung industrialisasi yang inklusif dan berkelanjutan, membantu perkembangan inovasi. Dalam hal ini, IPMI, Ikatan Pengusaha Muda Indonesia, mengatakan bahwa pengusaha di Indonesia hanya ada 3% dari penduduk 250 juta lebih. Nah, dalam hal ini, negara yang mempunyai ekonomi stabil seperti Amerika, Singapura, rata-rata penduduknya mempunyai 16% yang menjadi pengusaha. Nah, di sini IPMI ingin meningkatkan jumlah pengusaha dengan cara apa? Melakukan workshop, training, dan lain-lain, pendanaan. Ya, ini yang dilakukan salah satu oleh IPMI untuk meningkatkan kapabilitas pengusaha Indonesia. Bukan hanya itu, dalam dunia usaha, orang ingin usaha itu tidak gampang. Perlu adanya namanya konsistensi. Dalam usaha ada namanya naik turun, kursa, bursa, segala macam. Nah, di sini juga penting untuk memberikan motivasi agar pengusaha ini tidak stuck di situ, tapi memberikan peningkatan yang membuat usaha itu lebih maju, tidak pantang menyerah. Nah, terus berhubungan dengan teori. Di sini saya mengambil teori neoklasik. Teori neoklasik menitik beratkan bahwa karyawan dapat psikologi dan sosial itu penting untuk karyawan. Nah, di sini saya meningkatkan
menekankan bahwa sebagai karyawan upah intensif, upah dinaikkan, BPJS diberikan, itu membuat perusahaan atau LSM atau segala macam lah untuk meningkatkan keaktifan, kredibilitas, dan semangat untuk bekerja. Nah, itu salah satunya. Nah, terus apa korelasi antara teori dengan infrastruktur? Dengan adanya kenaikan gaji, dengan adanya upah yang tinggi, membuat karyawan, membuat para dokter, membuat para pedagang-pedagang, membuat para pegawai itu menjadi semangat bekerja, menjadi lebih intensif bekerja karena adanya kenaikan gaji yang dilakukan oleh mungkin pemerintah atau PT tersebut. Mungkin hanya ini yang saya berikan. Selebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Organisasi APindo. APindo kepanjangan dari Asosiasi Pengusaha Indonesia. APindo adalah organisasi bisnis terbesar di Indonesia yang didirikan pada tanggal 31 Januari tahun 1952. Awalnya terbentuk organisasi ini diganti dengan yayasan menjadi Perkumpulan Pemusyawaratan Sosial Ekonomi Pengusaha Seluruh Indonesia. Nah, pengusaha seluruh Indonesia secara resmi diganti dengan nama APindo. Nama ini masih digunakan hingga saat ini yang diketahui oleh Bapak Heriadi Sukmadani. Adapun tujuan dari APindo, yang pertama, membimbing seluruh pengusaha dan memberikan pelayanan yang terbaik. Yang kedua, menciptakan dan serta keseimbangan tenaga kerja. Indikator SDGs. Penyusunan indikator dilakukan menurut masing-masing tujuan adalah UN System Task Team on the Post 2015 Development Agenda yang memberikan masukan substantif dan melakukan analisis, menghasilkan dokumen yang memuat tujuan dan sasaran SDGs. Guna mengukur hasil pembangunan yang ada dalam SDGs, dilakukan proses tindak lanjut dan pelaporan, follow up and review. Tindak lanjut dan pelaporan rangkaian indikator dipersiapkan baik pada level global, regional maupun nasional. Upaya mengidentifikasi kerangka indikator global untuk tujuan dan sasaran SDGs. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.